Jadi tema firman Tuhan di hari ini adalah inovasi dalam pelayanan. Dan saya ingin kita mulai dengan membaca Alkitab dalam kitab 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Satu Korintus pasal 2 ayat 9. Kemudian kita akan lanjutkan dengan Yesaya pasal 64 ayat 3 dan 4. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Saya akan membaca firman Tuhan ini bagi kita semua. Saudara-saudara yang ingin membaca juga bisa kita bersama-sama membaca dengan penuh hormat. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sekarang kita lihat Yesaya 64 ayat 3 dan 4. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Puji Tuhan, disilahkan duduk. Saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bersama satu tema, yaitu inovasi dalam pelayanan. Saya minta maaf, saya mau ambil poin. Jadi hari ini saya ingin kita bersama belajar satu tema firman inovasi dalam pelayanan. Saudara-saudara, dengan masuknya kita atau umat manusia di satu masa yang biasanya disebut dengan istilah era revolusi industri 4.0, maka kita berada di era yang namanya salah satu karakteristik di era 4.0 yaitu inovasi. Era 1.0 itu biasanya dikenal dengan era mesin, menggantikan tenaga-tenaga manusia dalam berbagai pekerjaan. Ketika mesin ditemukan lewat penemuan mesin uap oleh James Watt, maka akhirnya tenaga-tenaga manusia itu bisa digantikan dengan mesin. Mesin ternyata lebih kuat dari manusia. Kemudian saudara-saudara akhirnya ditemukan listrik. Tenaga mesin yang sebelumnya ditenagai oleh uap, akhirnya sekarang ditenagai oleh listrik yang jauh lebih efektif dan lebih efisien. Masuklah manusia di era revolusi industri 2.0. Di era revolusi 3.0 ditandai dengan munculnya penggunaan komputer. Ternyata komputer menjadi pengganti otak yang sangat brilian. Dia bisa melaksanakan banyak hal dengan mengolah data di setiap komputer. Komputer pertama besarnya sebesar ruangan, sebesar rumah mungkin. Akhirnya makin lama komputer makin berkembang. Dan akhirnya komputer jadi sebesar laptop, bahkan sekarang sebesar smartphone yang kita miliki. Nah sekarang di era 4.0 sudah ada listrik, sudah ada komputer. Apa yang terjadi dengan era 4.0? Era 4.0 merupakan era yang ditandai dengan perkembangan koneksitas. Wi-Fi, orang terkoneksi.
Jadi ada satu big data dan semua orang yang punya jaringan atau masuk dalam jaringan atau biasa kita kenal dengan istilah daring dalam jaringan, itu terkoneksi dengan big data. Kita ingin cari tahu tentang bagaimana memasak atau bagaimana bikin fuyung hai. Kita tidak tahu, kita bisa lihat YouTube. Ada data yang sudah disimpan di sana. Kita tidak tahu bagaimana membangun rumah, kita bukan tukang, tapi kita bisa lihat YouTube, tutorial bangun rumah. Anak dari teman saya tidak tahu bagaimana make up, tetapi dia bisa bahkan menjadi tutor untuk bagaimana make up. Karena big data ini kita terkoneksi. Dan ternyata saudara-saudara, koneksi itu menimbulkan satu efek yang luar biasa, yaitu disebut dengan inovasi. Rupanya koneksi itu membuat terjadi akselerasi dalam kehidupan manusia. Nah, akselerasi itulah yang akhirnya melahirkan dampak atau efek domino pertama dari koneksitas itu ialah inovasi. Sehingga era 4.0 itu dikenal, salah satu karakteristiknya ialah inovasi. Di berbagai bidang dilaksanakan inovasi, bidang kesehatan, ekonomi, bidang transportasi. Kita tidak bisa kita tidak bisa mengelak dan kita tidak bisa berkata tidak, karena ternyata inovasi itu ada di setiap era, ada di setiap bidang kehidupan. Dan inovasi itu mengejutkan kita. Hari ini kita terkejut dengan inovasi ini. Besok kita dikejutkan dengan inovasi baru. Akselerasi inovasi luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dunia pelayanan itu juga merupakan area yang bisa disentuh dengan inovasi? Ataukah pelayanan merupakan sebuah ruang maha kudus yang tidak boleh boleh dimasuki oleh, kalau misalnya kita agak antipati dengan inovasi, mungkin saya pakai sebuah kalimat yang provokatif. Pelayanan merupakan ruang maha kudus yang tidak boleh dimasuki oleh iblis inovasi. Apakah inovasi merupakan sebuah pekerjaan setan yang harus ditengking? Ataukah inovasi itu merupakan sebuah opsi yang harus kita pilih dan akhirnya kita ambil? Ini menjadi latar belakang pemikiran sehingga pagi hari ini saya ingin kita merenungkan tema ini, inovasi dalam pelayanan. Saudara-saudara, kita akan coba lihat satu persatu. Inovasi, apa itu inovasi? Webster Dictionary memberikan definisi inovasi, new idea, new device, new method. Jadi ide baru. Ide baru bisa berarti konsep baru, pendekatan baru. Kemudian new device, alat, peralatan, tools. Nah, kita biasanya kenal dengan istilah teknologi. Dulu di gereja, saya masih ingat teknologi yang ada dalam gereja paling gitar, teknologi musik ya. Ada amplifier merek Toa yang terkenal. Kemudian ada Ada juga loudspeaker Toa. Sekarang saudara-saudara, kemudian akhirnya bertambah dengan bukan hanya gitar, muncul keyboard. Kurang keyboard, tambah teknologi, gitar bass, melodi, drum. Kemudian sound system itu merupakan sebuah teknologi, sound system yang dulunya analog, kemudian berkembang jadi digital. Nah, sekarang saudara-saudara muncul lagi new device. Ketika muncul sahabat kita yang bernama Corona, maka setiap gereja akhirnya mulai rame-rame memboyong saudara-saudara?
memboyong penerangan, lampu, lighting, kemudian kamera. Ini kan mulai muncul. New device. Tripod akhirnya menjadi sebuah peralatan gereja sekarang. Siapa bisa sangka tripod bisa menjadi teknologi dalam gereja? Iya kan? Saudara tidak mungkinlah untuk mengambil video tanpa tripod. Pasti saudara tidak akan mungkin sestabil tripod tangan saudara. Entah pakai handphone atau smartphone, atau saudara pakai kamera yang memang untuk itu. New device, new method. Ya, metode baru. Saya rasa teman-teman pendeta, di awal-awal ketika sahabat kita corona, kan Presiden Jokowi meminta kita untuk bersahabat dengan corona ya, jadi saya menggunakan kata sahabat untuk si corona itu. Kita masih teringat di awal-awal betapa gugupnya kita, para pendeta yang tidak terbiasa untuk live streaming. Kita diharuskan, dituntut untuk punya urapan maksimal di depan benda mati. Ada benda mati, kamera, kemudian ada petugas-petugas, pelayan-pelayan yang mondar-mandir ke sana membuat atau mengambil gambar dengan kamera atau membetulkan kabel HDMI dan sebagainya. Dan kita harus menyampaikan khotbah dengan penuh urapan. Worship leader harus bisa menyembah dengan penuh urapan. New method. Nah, itu arti inovasi. Nah sekarang saudara-saudara, sekali lagi, apakah inovasi itu iblis yang tidak boleh masuk di ruang Maha Kudus pelayanan atau apa dia? Saya ingin mengajak kita lihat dalam Alkitab. Ternyata inovasi itu ada dalam Alkitab. Kita sementara bicara tentang inovasi pelayanan, ada di Alkitab. Apa buktinya? Satu, Musa. Musa itu melakukan inovasi dalam pelayanan leadership. Kalau kita baca Keluaran pasal 18, tidak usah ditampilkan ayatnya, saudara bisa secara pribadi melihat ayat ini. Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27. Musa kedatangan tamu spesial, mertuanya bernama Jitro. Dan Jitro memperhatikan menantunya yang menjadi pemimpin umat luar biasa besarnya. Orang Israel yang laki-laki berusia 20 tahun ke atas itu kurang lebih 600-an ribu orang, belum termasuk wanita, anak-anak, mungkin sekitar 2 juta sampai 3 juta orang Israel. Itu kalau perhitungan anak-anak orang Israel sedikit. Kalau orang anak Israel banyak, pasti lebih banyak dari itu. 2 juta, 3 juta orang. Sehingga waktu Tuhan mau kasih makan, orang Israel makan daging sebulan lamanya, Musa, apakah bisa? Tuhan bilang, masakan kuasaku kurang. Karena Musa memang, dia tahu kuasa Tuhan yang ajaib, tetapi dia tahu juga ini banyak sekali orang Israel. Banyak jumlah mereka. Nah, Yitro melihat Musa mulai menghakimi, mulai memimpin Israel. Dan salah satu tugas dari seorang pemimpin adalah menghakimi, memberikan masukan, memberikan nasihat, menyelesaikan masalah, membuat keputusan. Dan saudara-saudara, Yitro memperhatikan Musa. Dan akhirnya Yitro katakan, saya kurang tahu apa yang menjadi nama panggilan Musa bagi Yitro. Mungkin Mus, atau Usa. Jangan begitu. Kamu lelah dan kemudian umat Israel tidak akan dapatkan pelayanan secara maksimal. Kemudian Jitro sampaikan 3 hal. Sudah bisa baca Keluaran 18 ayat 13 sampai 27 ada tertulis 3 hal. Pertama, wakililah umat Allah. Pendekatan pertama intercessor. Yang kedua, ajari mereka. Dan yang ketiga, buat pemberdayaan. Ini kan saudara-saudara inovasi. Inovasi bukan hanya masalah device, masalah peralatan, tetapi inovasi itu masalah metode, pendekatan, strategi. Dan Musa melakukan inovasi ketika dia dapat masukan dari mertuanya, dia buat.
Itu inovasi. Saudara-saudara, contoh lain, Daud. Saudara-saudara, kita tahu bersama, era Perjanjian Lama, pelayanan ibadahnya beda dengan kita. Orang Israel harus bawa korban, kambing, domba, lembu, burung merpati atau apalah dibawa, kemudian para imam olah, dibakar lemaknya, naik asapnya. Itu ibadah. Tetapi saudara tahu, Daud melakukan inovasi dalam pelayanan ibadah. Kalau sudah baca 2 Tawarik pasal 23 ayat 5 sampai 6. Ini hanya pilihan ayat, tetapi di sini kita bisa lihat. Pertama, Daud bikin alat musik. Saudara-saudara, rame saudara-saudara orang Israel yang tadinya beribadah dengan cara membakar lemak korban persembahan, sekarang pakai musik. Aneh saudara-saudara, ini inovasi. 4.000 penyanyinya, 4.000. Kita saja punya singers 12. Wih, banyak benar singersnya. Kita saja punya singers 20 misalnya. Atau misalnya ada choir. Berapa banyak choir? Sekarang kan choir lebih daripada cheerleader ya. Tidak masalah juga, sebab kita menari untuk Tuhan. Tapi namanya harus diganti. Jadi dari choir jadi cheers. Choir saja misalnya berjumlah 20. Wah, ini gereja ada choir. Daud punya penyanyi 4.000, saudara-saudara, 4.000. Haleluya. Dia ciptakan alat musik. Karena itu saudara, kalau kita baca Mazmur 150, ceracap yang berdenting tentu berbunyi ting. Ceracap yang berdentang tentunya berbunyi tang. Haleluya. Ini banyak model alat musik. Daud ini kan orang ahli kecapi. Tapi bayangkan dia bisa, kecapi ini bagus dipadankan dengan ting, dengan tang. Ini dia bikin alat musik, kemudian dia buat manajemen pelayanan ibadah. Oh ini. Bukankah itu diterapkan oleh kita modern ini? Daud 1000 tahun sebelum Kristus. Berarti sekarang 3000 tahun sebelum Kristus, 3000 tahun dari era Daud. Kita diberkati dengan inovasi Daud. Tetapi kalau kita tidak buat inovasi, berarti kita sementara menggunakan pendekatan 3000 tahun lalu. Bayangkan, Daud menginspirasi 3000 tahun ke depan. Haleluya. Haleluya. Daud. Siapa lagi? Elisa. Elisa mengadakan inovasi dalam pelayanan profetik. Kalau kita baca kitab Raja-Raja, ada 2 nabi besar, Elia, Elisa. Elia itu nabi besar. Dia pernah menurunkan api untuk membakar korban persembahan di hadapan 850 nabi Baal dan nabi hutan, dan di hadapan orang Israel yang banyak. Dia bikin atraksi yang hebat, fenomenal. Dia pernah berdoa minta hujan, dan hujan turun, sehingga akhirnya diungkapkan kembali oleh Yakobus. Elia adalah manusia biasa seperti kita, tapi ia telah sungguh-sungguh berdoa. Wow, hebat. Tetapi saudara-saudara, Elisa adalah seorang nabi yang melaksanakan inovasi. Kalau sudah baca kisah Nabi Elisa dalam 2 Raja-Raja pasal 2 sampai pasal 13. Orang mengeluh, Bapak, mata kapak saya jatuh di sungai. Dia ambil kayu lempar, keluar mata kapaknya. Bapak, air kami itu tidak sehat, banyak kematian bayi. Diambil garam, taruh di piring, taruh di air. Demikianlah kusehatkan air di Yeriko. Pakai garam, pakai kayu. Waktu ada perempuan Sunem, saudara-saudara, yang anaknya meninggal. Kalau tidak salah Nabi Elisa tiarap. Kenapa tidak boleh tumpang tangan saja? Kenapa harus pakai tiarap? Mata dengan mata, mulut dengan mulut, hidung dengan hidung. Naaman datang, minta disembuhkan. Sampai kecewa Naaman. Saya pikir dia datang, kemudian menggerak-gerakkan tangan di kepalaku, dan kemudian saya sembuh. Ini disuruh saya mandi di sungai Yordan 7 kali. Bukankah Abana dan Parpar lebih indah dari segala sungai yang ada di Israel? Hampir tidak alami kesembuhan. Karena apa? Karena inovasi pelayanan profetik yang dilakukan seorang nabi hebat. Apakah boleh digolongkan sebagai inovasi seperti itu? Rasul Paulus, dia melaksanakan inovasi pelayanan di bidang penginjilan pastoral. Apa inovasinya? Salah satunya penggunaan surat. Bagaimana dia memelihara jemaat-jemaat yang dirintis, yang didirikan.
Dia memberikan surat. Saudara-saudara, menulis, sedangkan sekarang saja banyak pendeta-pendeta, banyak teolog-teolog yang malas menulis. Saya tidak bicara orang lain, mungkin saya. Tetapi Paulus ini 2000 tahun lampau, saudara-saudara, sudah menggunakan tulisan untuk memelihara jemaat. Tulisan. Di mana? Perkamen. Di mana? Di papirus. Papirus, dari kata papirus muncul kata paper. Saudara, menurut saudara gampangkah mencari perkamen dan papirus pada waktu itu? Teknologi kertas muncul di Tiongkok tahun 1000 Masehi. Orang-orang Arab akhirnya mengenal sekitar tahun 750 Masehi dan kemudian akhirnya tersebar ke Eropa. 100 Masehi, artinya apa? Sebelumnya sudah ada papirus, sebelumnya sudah ada perkamen. Dan saya pikir perkamen papirus barang mahal dan barang langka waktu itu. Saya lihat pembuatan papirus secara manual. Papirus itu dipotong sekitar 20-30 cm, kemudian dibelah, disambung-sambung dengan sebuah teknik tertentu, dan kemudian ditunggu beberapa hari. Jadilah satu lembar yang tidak panjang. Jadi kalau bikin misalnya lembaran papirus yang panjangnya mungkin sekitar 2 meter atau 1 meter lebih, berapa waktu yang diperlukan? Itu barang mahal. Tetapi Paulus tahu, ini inovasi dalam pelayanan. Kepada jemaat Tuhan di Kolose, kepada jemaat Tuhan di Tesalonika, kepada jemaat Tuhan di Roma. Aku tidak hadir, aku tidak berani kalau bertatapan muka, tetapi lewat surat ini dia hadir. Itu inovasi. Ketika dia melaksanakan pelayanan penginjilan, dia mengangkat penatua, diaken. Bukankah inovasi itu pemberdayaan jemaat lokal? Pendeta masih sedikit. Rasul-rasul hanya 12. Matias sudah digantikan, ditambahkan kepada Rasul Yudas Iskariot. 12 Rasul. Sementara kebutuhan terjadi percepatan pertambahan jemaat. Perlu inovasi. Bagaimana menghadapi situasi ini? Bagaimana? Rasul Paulus, dia punya inovasi. Dia rintis pelayanan, angkat penatua diaken. Rintis, angkat penatua diaken. Kemudian dikoneksikan dengan apa? Surat. Surat di sini baca di sana, surat di sana baca di sini. Itu inovasi. Sehingga saya mau katakan bahwa inovasi bukanlah iblis yang harus kita hindari. Tapi inovasi merupakan satu kebutuhan yang harus kita sikapi dan minta hikmat Roh Kudus. Dan yang paling utama ialah Tuhan Yesus. Oke lah, kenosis, inkarnasi, salib. Saya katakan tadi, tidak ada orang yang tahu. Ya saya katakan, tidak ada bangsa yang kenal. Ada juru selamat yang bisa bertindak seperti ini. Karena itu katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Itu kan inovasi. Something new. New idea. New method. New device. Pendekatan yang baru. Bahkan iblis, pribadi yang kenal Tuhan dari sorga, sejak dia masih menjadi Lucifer, dia kenal Tuhan ketika Tuhan menciptakan alam semesta. Iblis tidak mampu mendeteksi inovasi karya penyelamatan Kristus ketika Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Iblis berpikir bahwa dia telah berhasil mempertontonkan kelemahan Kristus anak Allah di depan umum. Dia lupa ketika Kristus dipertontonkan kelemahannya. Apa yang Tuhan Yesus nasihatkan kepada Paulus dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, itu Tuhan Yesus lakukan lebih dulu. Ketika Tuhan Yesus mati, darahnya yang tidak berdosa itu, kan darah penebusan, darah ini tercurah, darah ini tercurah, darah ini tercurah. Untuk siapa? Untuk Yesus. Yesus tidak punya dosa, tidak mengenal dosa. Untuk siapa? Berarti darah ini dalam bahasa Manado tafrei. Darah ini darah yang tidak ada. Untuk siapa? Dan darah itu darah mahal, darah yang cukup untuk semua kebutuhan umat manusia. Iblis pun tercengang dengan inovasi dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus melayani para ahli Taurat yang terpola dan terfokus di sinagog, bukannya salah Tuhan Yesus masuk sinagog, tetapi Tuhan Yesus mengadakan pendekatan yang berbeda.
Dia berjalan ke kampung-kampung, dari Yudea ke Galilea, melintasi Samaria. Sebuah mobile pelayanan. Wah, luar biasa. Beri kemuliaan dulu bagi Yesus. Karena inovasi ternyata bukanlah musuh besar. Nah sekarang kita perlu hati-hati memang dengan inovasi. Ada beberapa prinsip. Saya janji cuma khotbah setengah jam, tapi rupanya janji tinggal janji. Tapi Pendeta Fani sudah tahu bahwa janji saya pasti tidak ditepati. Prinsip pelayanan yang inovasional. Beberapa hal saja. Yang pertama, inovasi tidak bertentangan dan menggantikan karya Roh Kudus. Sekali lagi, inovasi tidak bertentangan dan menggantikan karya Roh Kudus. Kalau kita buat inovasi dalam pelayanan dan kemudian Roh Kudus terpinggirkan, Roh Kudus terabaikan, Roh Kudus itu kehilangan pamor, berarti kita sementara melaksanakan inovasi yang keliru. Seharusnya inovasi dalam pelayanan tidak akan menggantikan kedudukan sentral dari Roh Kudus. Tidak boleh. Roh Kudus tetap penolong utama, penolong. Teknologi memang menolong manusia, tetapi teknologi bukan penolong, teknologi bukan parakletos. Dia hanya sekedar device. Tetapi parakletos yang sejati kita adalah Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus itulah yang menolong Aholiab, Besaleel dan Aholiab untuk membuat tabernakel. Saudara bisa baca dalam kitab Keluaran. Roh Kudus itulah yang menolong Yusuf untuk menemukan solusi bagi Mesir dan daerah sekitarnya menghadapi bencana kelaparan selama 7 tahun. Saudara-saudara, semua teknologi yang kita gunakan, para pemain musik yang ada di tempat ini, engkau punya keyboard mahal, punya sound system hebat, kemudian ada media dan sebagainya yang sangat bagus. Itu tidak membatalkan kita untuk terus bergantung pada Roh Kudus. Sound system yang bagus dengan suara mikrofon yang bagus, itu tidak akan membatalkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan ketika akan berkhotbah. Kita datang berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka terlebih dahulu untuk memohon rahmat-Nya. Mentang-mentang karena kita punya sound system bagus, kita merasa bahwa jemaat akan bisa dipengaruhi dengan urapan dari device kita, dari teknologi kita. Tidak boleh. Teknologi tidak bisa ganti peran Roh Kudus. Haleluya. Kalau ada teknologi yang ganti peran Roh Kudus, ada yang salah dengan gereja Tuhan. Yang kedua, inovasi mengharuskan pikiran terbuka dan mau keluar dari zona nyaman atau comfort zone. Berapa banyak kali kita tidak mau berpikir terbuka. Kita terlanjur nyaman dengan zona kita. Keluaran 18 ayat 24. Musa ini saudara-saudara usia 80-an tahun. Betul ya? 40 tahun di istana, 40 tahun di padang. Dan ketika dia menuntun orang Israel berarti usianya di atas 80-an tahun. Dan kemudian dinasihati oleh papa mertuanya yang mungkin lebih tua lagi. Saya kurang tahu apakah Musa itu usia sudah 80 dapat istri lebih muda? Ya bisa-bisa aja. Jadi mungkin Musa dengan papa mertuanya bisa seumuran kalau misalnya si Zipora itu berusia lebih muda dari Musa. Dan dia, saudara-saudara, dinasehati oleh papa mertuanya. Musa buat, Musa bikin. Berapa banyak kali kita tidak, mungkin karena kita merasa kita sudah lebih tua. Orang bilang begini, ini rambut putih ini nyandak tanang bertumbuh sendiri. Saya lihat saya mulai ada rambut putih di sebelah kiri. Seberapa tua, seberapa lanjut usia kita, bukan halangan kita untuk berinovasi. Open minded, berani untuk melangkah keluar. Tidak usah ditampilkan ayatnya. Jadi saudara-saudara, Musa memberikan kepada kita pelajaran. Berani berpikir terbuka. Mau keluar dari zona nyaman. Apa zona nyaman kita sekarang?
STT-RMK saudara-saudara, zona nyaman para dosen adalah mengajar di depan kelas. Semua sudah ada di sini. Hard disknya di otak, sekarang hard disknya di komputer. Para dosen mulai membuat video pembelajaran, mulai. Wah, dosen-dosen RMK, saudara-saudara mulai open minded dan keluar dari comfort zone. Gampang susah. Kalau comfort zone itu saudara-saudara tutup mata jadi. Iya kan saudara? Tutup mata jadi. Tapi kalau keluar, tapi demi pekerjaan Tuhan. Ada lagu Oleh Karena Sion. Ini lagu inovasi saudara. Ku tak dapat berdiam diri oleh karena Sion. Kerja Yesus layani oleh karena Sion. Kemanapun ku pergi oleh karena Sion, ku mau kabarkan Injil. Itu lagu inovasi. Ini lagu inovasi ketinggalan zaman. Ya kalau dibuat improvisasi musik yang modern pasti jadi inovasional. Next ini. Yang ketiga, prinsip inovasi. Ini sudah saudara saya perlu sampaikan. Inovasi bukan menghilangkan prinsip yang benar, tetapi menambahkan pada prinsip yang benar. 2 Petrus pasal 1 ayat 5-7 tidak usah ditampilkan, saya akan baca bagi saudara. 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Sambil di sana dulu. Bukan mengganti. Roh Kudus tidak boleh diganti dengan teknologi. Kesungguh-sungguhan tidak boleh diganti dengan penjiwaan. Live dimulai 3, 2, 1. Saudara-saudara, tidak boleh ganti, itu munafik namanya. Haleluya. 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 Haleluya, kita bukan bintang film. Gereja pelan-pelan bukan bintang film. Tuhan mengenal hati. Dia tidak menilai hanya sekilas pandang, dia melihat hati. Karena itu saudara-saudara, prinsip-prinsip yang benar tidak boleh kita hilangkan. Iman, kesungguh-sungguhan, kerendahan hati, urapan, wah tidak boleh dihilangkan. Dan kemudian diganti dengan semua teknologi modern dengan kedok inovasional. Tidak boleh. Semua yang baik itu perlu diinovasi. Haleluya. Sebuah merek handphone ternama dulu. Apa dia? Dari Eropa. Raja Nokia ya. Oh maaf, tidak boleh disebut. Raja. Saya sebut karena menghargai saja. Tapi karena tidak ada inovasi. Saudara-saudara, saya lihat iklan di televisi. Rumah makan, wah, rame. Akhirnya makin lama diputar cepat, makin habis. Kenapa? Rumah makan di sebelah punya inovasi. STT kita, STT RMK tidak inovasi, habis. Masih rohani masih. Visi masih benar masih. Misi masih benar masih. Nilai masih benar masih. Tapi ada kemungkinan habis. Jadi saudara-saudara, melaksanakan inovasi itu bukan opsional, tetapi sebuah kemutlakan, sebuah keniscayaan. Tetapi ingat, bukan dihilangkan, ditambahkan.
Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, kata Rasul Paulus, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dan berlari-lari untuk panggilan sorgawi. Itu inti dari Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Artinya apa? Inovasi harus didasarkan pada kerendahan hati mewujudkan visi Tuhan. Bukan untuk memunculkan diri kita. Bukan untuk mencari kemuliaan untuk organisasi kita. STT Rumah Murid Kristus punya semboyan, not for me, not for us, only for Jesus. Kita itu ada bukan untuk kita. Secara ontologis, eksistensi STT Rumah Murid Kristus bukan untuk dirinya, tetapi untuk Yesus. Iya, saudara-saudara. Realita kita bukan kita, tetapi salib. Jadi ontologi STT Rumah Murid Kristus bukanlah STT-nya, bukan, tetapi Kristus. Kristus ada di dalam kita, bukan hanya di dalam pribadi setiap orang-orang yang ada di STT kita. Tapi Kristus harus ada di organisasi kita, di STT kita. Orang bukan hanya melihat pribadiku dan Kristus nampak, tetapi orang melihat STT kita dan Kristus nampak di sana. Kalau ada misalnya saya termasuk yang terus bergulat, bergumul dengan semua kekurangan, dosa, keterbatasan. Mungkin teman-teman juga, pimpinan, dosen, staf, dan semua mahasiswa. Kalau kita tidak menampakkan Kristus, maka semua inovasi ini nol besar. Haleluya. Haleluya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus patut disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kalau kita live streaming di YouTube, semua inovasi itu bukan untuk mencari subscriber. Semua inovasi ini bukan untuk mengejar jumlah tayangan di FB. Tetapi semua inovasi ini adalah tujuan Tuhan digenapi. Dan terakhir, prinsip yang terakhir, inovasi adalah hasil hubungan dengan Tuhan. Tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Saudara-saudara, saya sudah tidak habis pikir. Saya banyak kali katakan, saya tidak habis pikir dengan Daud. Daud anak bungsu dari 8 bersaudara. Sejak kecil dia dipaksa untuk jadi gembala kambing domba. Kalau Musa jadi pangeran, jadi pemimpin wajar, 40 tahun dia dibesarkan di sana Mesir. Tapi kalau Daud jadi pemimpin besar orang Israel, aneh saudara-saudara, kenapa? Masa kecilnya di padang jaga kambing domba, pergaulannya dengan kambing domba, bergaul dengan teman-teman gembala, dengan latar belakang pendidikan yang pasti sangat rendah. Tapi kenapa Daud bisa menjadi raja yang sangat sukses? Seorang ekonom yang sangat brilian, seorang panglima strategi yang hebat, seorang manajer yang luar biasa, kenapa? Saya bingung dengan Daud. Saya baca Mazmur, akhirnya saya tahu hubungannya dengan Tuhan. Bayangkan Daud sudah mendusui Saul, mendusui Daud. Daud sementara dikejar, dia di dalam goa, Saul di luar, dikepung, masih sempat-sempatnya bermazmur, Tuhan, Engkau adalah perteduhanku turun-temurun. Saudara-saudara kita, baru kredit motor 2 bulan tidak bayar, sudah sulit berdoa. Yang setuju katakan amin.
Sementara di hadapan Ahimelek, Raja Gad ya. Maaf, Ahis, Raja Gad. Dia pura-pura gila. Ludahnya meleleh ke janggut. Kenapa? Karena waktu dia datang ke Ahis, orang bilang begini, ini Daud panglima perang Israel, yang olehnya wanita-wanita orang Yahudi bernyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Laksa-laksa siapa yang dia bunuh? Laksa-laksa kita. Kita jadi makaroni. Daud membiarkan ludahnya meleleh. Masih. Sementara begitu, dia buat mazmur. Hanya dekat Allah saja. Coba kita. Paling mazmur kita hanya satu, darah Yesus. Tapi Daud masih saja ada lirik-lirik yang luar biasa. Di goa. Saudara-saudara kita di kamar tidak bisa berdoa, kenapa? Tidak ada AC. Di gereja kesulitan menyembah, kenapa? Panas gereja Fugado. Kenapa di gereja tidak bisa menyembah? Susah. Daud di dalam goa, apa bagusnya dalam goa? Tapi bisa menyembah. Jangan heran, hidupnya penuh dengan inovasi. Saudara-saudara, dengan kerendahan hati saya mau ajak kita semua dekat dengan Tuhan. Jadilah pelayan-pelayan yang berinovasi. Amin. Haleluya. Tunduk kepala, saudara-saudara.